Pak, sosialisasi masalah pemadam kebakaran. Barangkali di kantor ini Pak ada racun api Pak. Seharusnya menurut Kanun Kota Langsa tahun 2008 nomor 11 alat pemadam api ringan, baik itu kantor pemerintah, kantor swasta, tempat usaha, termasuk juga ke mobil Pak, dia harus ada alat pemadam api ringan atau apa. Kenapa? Itu fire safety. Di saat terjadi kebakaran kita kendaki, itu adalah awal penyebab kebakaran. Maka alat pemadam api ringan yang ukurannya mulai dari setengah kilo biasa di mobil, sekilo, 3 kilo, 4 kilo, 4,5 sampai 12 kilo, itu di pemadam disebut, kita sering sebut itu APAR Pak, alat pemadam api ringan. Artinya apa? Alat itu bisa kita gunakan perseorangan. Begitu ada api muncul yang tidak kita kehendaki, gunakan itu, sangat efektif Pak, sehingga kebakaran yang besar tidak terjadi. Tapi kalau memang api sudah besar, alat ini sudah tidak berfungsi lagi Pak. Ukurannya cuma 12 kilo. Ya lagi. Artinya apa? Kalau itu kami tidak sebut APAR lagi, karena dia sudah berat. Kalau yang 1 sampai dengan 12 kilo masih kita sebut APAR, artinya dia ringan, bisa digunakan perseorangan. Tapi kalau APAR itu, dia punya selang panjang. Nanti kita ada gambar nanti saat kita perlihatkan. Itu minimal dipergunakan untuk 2 orang. Satu sebagai operator di tabung itu karena ada handle ada palet, ada keran yang harus dibuka. Satu orang sebagai nozzle man. Tadinya kalau di sini saya pikir bukan hanya petugas atau pegawai yang ada di sini saja yang bisa menggunakan di saat terjadi kebakaran. Siapapun yang melihat di situ ada api, yang pertama melihat dan dia tahu di situ ada racun api dan terlihat, dia berhak menggunakan itu, wajib menggunakan itu. Tapi dengan syarat harus terlatih, karena penggunaan APAR itu ada prosedur. Maka kalau tadi saya pikir di sini ada APAR, kita bisa gunakan atau bisa praktekkan supaya kita terbiasa. Jadi sebelumnya tadinya Pak Kalak, Kepala Pelaksana BPBD mau ke sini, kebetulan beliau ada kegiatan rapat di kantor wali kota sehingga beliau perintah kepada saya datang kemari, sehingga tadi saya lihat jadwal sudah telat, mohon maaf. Jadi Pak, sebelum saya bergabung dengan Damkar, saya bertugas di Kelurahan Payabujuk Lampase sejak tahun 99, kemudian tahun 2003 saya pindah ke Damkar. Di saat itu Pak Camat Langsa Kota meminta 1 orang pegawai untuk dipindahkan ke Damkar Kota Langsa, karena pada waktu itu Damkar baru berpisah dengan Pemadam Aceh Timur. Waktu itu belum ada pegawainya di sana, baru ada kepala dan satunya kantor pemadam waktu itu, dan 1 orang kasih op dan kepala tata usaha. Kemudian karena kekurangan PNS saya minta ke sana. Jadi saya sejak tahun 2003, ya 2004 saya ditempatkan di tempat yang salah Pak. Karena kita berpikir pemadam itu hanya tidur menunggu kebakaran. Tapi setelah 1 bulan saya masuk, alhamdulillah ada ini, nanti kita bisa simulasi Pak, dan ditempatkan di tempat yang benar. Kenapa? Pemadam ini misinya kemanusiaan Pak. Setelah sana dapat pelatihan saya selama 1 minggu, 7 hari, baru rupanya saya ditempatkan di tempat yang benar. Sampai sekarang saya tidak mengajukan pindah, masih di BPBD. Walaupun bukan di bidang damkar, saya bidang darurat, tapi setiap kejadian di Kota Langsa saya selalu turun, baik itu kebakaran, banjir, angin kencang, pohon tumbang, segala macam, termasuk orang hanyut, orang tenggelam, ya.
kucing manjat pohon, ular masuk rumah, termasuk juga orang gila manjat pohon, kami selalu dipanggil. Jadi ini misi kemanusiaan. Saya pikir ini tempat yang benar, saya pun tidak pernah mengajukan pindah. Baik, demikian Pak. Selanjutnya Pak, ini kebetulan aparnya sudah ada, nanti kita lakukan simulasi, dia ada SOP, standar operasional prosedur, ya. Saya berharap nanti Bapak Ibu semua bisa paham, karena sangat mudah Pak. Walaupun mudah, tapi sebenarnya ada juga yang berisiko. Pernah itu waktu saya buat pelatihan di BRI 2 tahun yang lalu, dia jenis apar ini banyak Pak, enggak model ini aja. Mana tadi dia? Kalau ini model pressure Pak. Jadi kalau yang model catering itu dia berisiko di saat digunakan. Dia di dalam tabung itu dia punya catering. Catering itu isinya N2 nitrogen, udara bertekanan nitrogen. Kalau ini langsung bercampur dia nggak punya catering. Kalau yang model catering itu dia punya tutup dari apa namanya yang macam timah itu, babet ya, babet. Dia pecah, retak, nggak bisa dilas. Saya nggak perhatikan waktu di BRI itu. Jadi waktu simulasi, untuk saja mereka melakukan SOP. Pas tes tekanan, terbang Pak satu rangkai ke atas. Jadi kalau kena dagu lumayan Pak, bisa pecah. Ukuran 9 kilo, itu terbang satu rangkai lebih 10 meter Pak. Pas di belakang saya nggak perhatikan lagi alat mereka. Saya pikir mereka sudah oke. Simulasi saya nggak cek satu persatu lagi. Jadi simulasi 10 orang sekaligus dengan api yang di drum itu, api terpasang minyak dalam drum, satu orang satu drum, satu titik api untuk memadamkan dengan alat masing-masing. Kalau ini saya rasa aman, ini jenis pressure, dia punya manometer. Baik, sebelumnya kita masuk barangkali sedikit ke materi pemadam. Sebelum kita lanjutkan, kita Pak sharing nih Pak, saling berbagi. Bapak boleh kasih masukan ke kami, ke saya juga bertanya ke Bapak Ibu, supaya kita lebih mudah mengingat dengan ada tanya jawab dan praktek nanti. Yang bisa saya jawab sekarang, saya jawab sekarang. Yang tidak terjawab, saya minta nomor WA atau saya kirim nanti jawaban PWA apa sih. Sekarang saya tanya Pak, Bapak Ibu, api Pak, kebakaran itu selalu berhubungan dengan api. Sekarang api itu apa? Ada Pak, apa kira-kira yang terbayang dengan api? Karena ini berhubungan nanti dengan sistem pemadaman Pak. Panas, oke. Ada? Berasap, ya. Baik Pak. Ini menurut Essential of Firefighting Pak, api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Ini nanti berhubungan dengan sistem pemadamannya. Atau menurut David T. Cole, ya, api atau pembakaran adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasil panas dan nyala. Itu api Pak. Ya. Kemudian kebakaran Pak. Apa yang dimaksud dengan kebakaran? Bebas ya Pak, apa kira-kira yang terbayang? Karena kenapa? Dulu Pak, sebelum handphone, sebelum susah melacak nomor telepon. Kenapa? Kita ada nomor piket Pak, 24 jam. Bapak Ibu yang mau catat silakan. Barangkali nanti ada kebakaran, silakan dicatat nomor piket. Siap 24 jam. Di sana ada petugas. 0641 20113 0641 20113. Itu nomor darurat pemadam Pak. Apapun kejadiannya sekarang, nggak mesti pemadam aja. Banjir boleh Pak, pohon tumbang boleh, telepon dulu, dihubungi ke nomor itu Pak. Apapun, bisa ada ular masuk rumah, monyet misalnya, monyet nyerang kampung, walaupun itu tidak mudah Pak.
baru-baru ini ada masyarakat yang melapor dari dusun Bukit dekat hutan kota. Jadi monyet yang ada di hutan kota itu udah masuk ke perumahan itu nggak mudah memang Pak, karena kita usir dia kembali lagi rombongan. Tapi kalau yang 1-2 biasanya kita gertak pakai senapan angin pun dia lari, baliknya lama. Tapi kalau yang rombongan itu tetap balik juga Pak. Terakhir kita bekerja dengan tim apa ini? Enggak bisa juga Pak, walaupun kita usir dengan petasan kembang api, tetap dia balik, dia lari sebentar balik lagi. Baik Pak. Kemudian apa yang dimaksud dengan kebakaran Pak? Api membesar. Api membesar, oke. Yang lain? Baik Pak. Kerugian. Ya? Kerugian. Menimbulkan kerugian, benar sekali Pak. Ada? Baik Pak. Jadi kebakaran itu Pak, ada kami definisikan. Kebakaran adalah bencana alam yang disebabkan oleh api yang tidak terkendali. Datangnya tidak mengenal waktu, tidak pandang bulu, bisa menimbulkan kerugian harta benda dan korban nyawa. Api adalah bagian bencana alam yang disebabkan oleh kebakaran adalah bencana alam yang disebabkan oleh api yang tidak terkendali Pak, yang dapat menimbulkan kerugian harta benda. Itu jelas. Datangnya tidak mengenal waktu, artinya Pak, kapanpun bisa terjadi kebakaran, tidak pandang bulu. Pada siapapun bisa terjadi kebakaran. Di kantor sini, kantor fisik bisa, kantor pemadam kebakaran sendiri pun bisa terjadi kebakaran. Ya, apabila api itu tidak dikendalikan, maka akan jadi api yang besar. Dimanapun bisa terjadi kebakaran, dapat menimbulkan kerugian harta benda jelas, dan dapat menimbulkan korban nyawa. Ya. Jadi Pak, dulu sebelum HP handphone ini diregistrasi dengan benar, kami sering itu Pak terima laporan tidak kenal waktu Pak. Kadang-kadang jam 3 malam, jam 2 malam Pak. Dulu kan pernah itu ditelepon jam 3 pagi Pak. Katanya ada kebakaran di Alur 2 Gang Seri. Itu jam 3 pagi Pak. Kita tetap keluar. Asal itu nanti penerima telepon tanya kebakaran Pak Gang Seri. Kalau malam itu Pak, kalau kebakaran malam, kita dari jauh sudah kelihatan Pak cahaya api merah ke atas. Kita tahu di mana posisi. Kalau siang kita kelihatan asap Pak di atas. Jadi kalau malam terlihat Pak, misalnya dia bilang di Gang Seri, artinya kita di depan PCR itu sudah tahu, sudah kelihatan memang ada kebakaran. Pasti ada cahaya merah kan ke langit. Walaupun itu bukan api, tapi nampak dia kelihatan merah. Sedangkan waktu itu kami tetap keluar, Bapak polisi ikut di belakang. Rupanya nggak ada Pak, nggak ada kebakaran. Sampai di Gang Seri memang nggak ada kelihatan. Karena penelpon gelap. Waktu itu registrasinya belum benar. Kami lapor ke Infratel Telkom, tolong dicari nomor telepon jam sekian. Nggak ketemu Pak. Lama, prosesnya lama. Sekarang insya Allah Pak, kapanpun ditelepon kita bikin Infratel jam sekian, walaupun itu ke telepon piket. Telepon piket kan telepon rumah nih Pak, telepon biasa, telepon pesawat itu. Sekarang jam berapa ditelepon kita catat, bawa ke Infratel, dapat Pak, langsung dapat. Makanya penelpon gelap, penelpon hoak sudah jarang Pak selama registrasinya benar. Alhamdulillah Pak. Kalau nggak dulu kami sering Pak, baik itu penelpon dari masyarakat atau mungkin telepon tes uji dari atasan bisa jadi Pak, tapi nggak diakui kesiapan anggota, siap nggak jam sekian. Ada juga barangkali itu kami curiga ke situ, ini salah ini paling telepon. Bisa ada kemungkinan siap nggak anggota. Jam 3 pagi kan sudah lelapnya Pak. Paling nanti yang piket jaga telepon 2 orang. Itu selalu bergantian. Di telepon selalu bergantian. Yang lain istirahat. Bisa saja kami curiga ini jangan-jangan Pak Kepala yang telepon. Karena kita nggak bisa lacak. Ada juga masyarakat kadang-kadang suara anak-anak atau orang perempuan. Nggak mungkin kepala. Ada juga.
Ya, atau mereka tidak paham Pak kebakaran itu apa. Padahal itulah tadi, kebakaran adalah bagian bencana alam yang disebabkan oleh api yang tidak dikenali, yang dapat menimbulkan kerugian harta benda. Datangnya tidak mengenal waktu, tidak pandang bulu, ya, dapat menimbulkan korban nyawa. Baik Pak. Jadi apapun yang terbakar Pak, dia ada segitiga api. Ini sedikit kita masuk ke materi pemadam ya. Apapun yang terbakar harus ada 3 unsur utama Pak. Itu bahan bakar, oksigen, dan sumber panasnya Pak. Jadi di pemadam kebakaran itu, kebakaran dibagi menjadi 4 kelas Pak. Disesuaikan dengan bahan yang terbakar itu. Beda penanganan. Kebakaran kelas C tidak bisa kita gunakan sistem pemadaman dengan kebakaran kelas A, karena nanti berbeda deh. Itu bahan bakar, kalau padat, kayu, kertas, baju, kapas, dan lain sebagainya, cair, minyak tanah, bensin, solar, spiritus, dan lain sebagainya. Itu kalau di PTI kamu Pak, dia punya metanol Pak, bahannya metanol lebih tajam dari bensin. Kemudian gas ya, masuk tuh bahan bakar, tablet dan lain sebagainya. Ini reaksi rantai kimia. Oksigen yang ada di udara bebas Pak, kebakaran itu membutuhkan oksigen. Cuma pada saat oksigen berada di 16%, api akan mulai meredup. Itu berpengaruh dengan sistem ini Pak. Ini sistem kerjanya, dia membatasi oksigen Pak, sehingga kebakaran bisa padam. Kondisi 21% itu kondisi normal Pak. 21% oksigen di udara normal. Kalau api nyalanya bagus, kita juga butuh oksigen sama seperti api untuk bernafas. Sampai 18% Pak, 18% kita mulai lemah ya, terganggu sistem pernapasan. Begitu juga dengan sistem kebakaran api Pak, 18% sudah mulai meredup, 15% ke bawah, mulai 15% ke bawah kita tidak bisa bernapas, gagal fungsi jantung, tidak cukup oksigen kuota, kita akan lemas dan pingsan. Begitu juga terhadap api Pak. Maka sistem pemadam itu kan ada yang menggunakan karung Pak. Kalau kita praktek gunakan karung, misalnya kita sediakan drum, kemudian isi dengan air dan bensin, bakar, tutup dengan karung yang basah. Itu tujuannya adalah memisahkan agar oksigen tidak menyatu dengan api tadi Pak. Ya, itu bisa kita gunakan, Bapak Ibu bisa gunakan, bisa terjadi kompor, kebakaran pada kompor. Kalau dulu kan sering kompor minyak tanah Pak. Kalau gas mungkin agak berisiko Pak. Bisa juga, bisa. Cuman biasanya 2-3 minggu yang lalu itu kebakaran di warung Bang apa ini Pak, dekat masjid Orang Tengah. Jadi dia dapurnya pakai menggunakan gas. Rupanya selangnya itu lepas dari kepala kompor. Selang gas itu lepas dari kepala kompor, apinya makin besar nyalanya Pak. Langsung apinya ke ujung selang gas tadi. Jadi masyarakatnya orang sekitar tuh udah sibuk nih, ambil pasir, ambil air, dia nggak efektif dengan itu Pak. Seandainya mereka paham, ambil karung atau selimut Pak. Ini selimut baru nggak apa-apa, daripada rumah habis semua Pak. Korban satu selimut nggak apa-apa. Celupkan selimut ke dalam bak sampai basah. Selimut yang tebal, kalau tipis nanti cepat kering, selimutnya ikut terbakar. Tapi yang tebal, celupkan ke dalam bak sampai basah, banyak air yang nggak apa-apa, bawa pelan-pelan ke titik api, letakkan ke api itu, tutup api sampai benar-benar tertutup, sehingga tidak ada oksigen yang masuk ke dalam buah selimut yang kita tutup tadi. Ya,
Tujuan dibasahkan tadi supaya selimut tadi tidak ikut terbakar dan air itu menutupi pori-pori yang ada pada kain. Boleh anduk, boleh selimut tebal. Ya, tujuannya supaya celup tadi, tujuannya supaya kain tadi, selimut tadi tidak ikut terbakar dan air itu juga menutupi pori-pori yang ada di anduk atau selimut tadi, sehingga oksigen tidak lagi bercampur ke sana. Ya, sehingga terputus rantai api. Kebetulan pagi itu Pak, saya lewat mau ke Kota Binjai, di mobil ada racun api ukuran 3 kilo seperti ini. Saya turun, warung Bang Pan, saya kenal orang kampung itu. Jadi saya turun Pak, orang tua sibuk, berarti kok udah ribut nih, sekitar jam 8 itu. Di mobil ada yang seperti ini, ukuran 3 kilo mobil saya turun, ya, dari jauh saya pikir, pagi-pagi orang berantem. Rupanya bukan Pak, kebakaran Pak. Cuman belum terbakar gedungnya, warungnya belum terbakar, tapi api sudah besar. Semua ada panik. Saya turun, ambil ini, sebentar aja Pak, paling habis setengah kilo, isi 3 kilo. Berposisi langsung, selesai Pak. Ini harga paling di Medan sekitar 450 Pak. Bayangkan bisa menyelamatkan aset Pak, aset yang begitu besar yang banyak. Maka 450 Pak. Kalau bagus jaga, isi sulang bisa 2 tahun sekali. Tapi bagus jaga, ada perawatan. Ini udah lebih 10 tahun. Harus disulang Pak. Harus disulang. Iya. Karena dia isinya tepung Pak. Tapi yang halon boleh Pak 5 tahun. Halon dan karbon dioksida atau CO2 itu dia boleh sampai 5 tahun baru kita isi ulang. Nggak bisa di sini Pak, Pak Medan. Fungsinya pengambil lebih 10 tahun. Nah kita lihat nanti Pak. Cuman ini kita nggak praktekkan ya, karena nggak ada media apinya. Cuman nanti kita lihat. Ada yang bersedia dibakar 1 orang. Ini kalau N2-nya masih ada Pak. Karena Pak kita bisa lihat di manometernya. Kalau manometer jarumnya itu berada di posisi itu, artinya itu N2-nya masih ada, tekanannya masih ada. Sekarang tergantung. Saya yakin nih, kalau 10 tahun kan beku Pak di atas, kita semprot pun keluar, kalaupun keluar nggak sempurna. Salah-salah nggak keluar, karena dia di dalam ini Pak, dia ada ini Pak, ada selang, ini remari sampai ke bawahnya, nggak langsung ke bawah dasarnya, dia agak gantung sedikit, dia ada selang Pak. Jadi kalau ini tepung yang bagian bawah beku, nggak keluar lagi di tepungnya, ya ada keras. Makanya dia kalau mau perawatan bagus, bisa Pak 2 tahun sekali diisi. Tapi kalau nggak ada perawatan setahun diisi, karena ini certified harus benar-benar siap digunakan di saat diperlukan. Ya. Jadi waktu itu saya turun di warung Bang Pan, memang seorang kampung saya kenal saya turun, ambil, bawa, siram, nggak banyak, nggak habis, paling setengah kilo, 3 kilo, saya habiskan 3 kilo, ini setengah aja, karena nggak padam. Kalau udah padam baru cabut regulator, wah, mudah-mudahan tak aman tuh. Ya. Jadi ini pengaruh tadi oksigen. Pernah Pak kejadian penggali sumur Pak, penggali sumur. Karena kita ada lihat di televisi ya, di Jawa-Jawa sana kan gali sumurnya sampai belasan meter Pak, 18 meter, 17 meter Pak, ya kan? Nanti kalau kita lihat di berita itu kadang dibilang ada gas beracun, benar tuh Pak? Belum tentu Pak, belum tentu Pak. Karena gini Pak, itu apabila kedalamannya sudah belasan meter itu bisa jadi Pak oksigen nggak sampai ke sana Pak. Kalaupun sampai oksigen ke sana nggak sampai 18%, nggak cukup Pak untuk bernafas, sehingga rusak jantung, nggak bisa kerja jantung Pak. Sistem kerja jantung gagal, otak pun nggak masuk oksigen, pingsan. Juga nggak cepat pertolongan, bisa selesai orang di sana Pak. Saya lihat berita itu. Karena ada gas beracun, penggali sumur, 2 orang penggali sumur meninggal di dasar sumur karena menghirup gas beracun. Belum tentu Pak. Cara mengujinya gimana Pak? Cara menguji tanpa peralatan yang khusus. Ini Pak, lampu kapal Pak, lampu teplok, lampu minyak. Kan pakai api Pak. Bagus lampu kapal kalau ada.
Dia kan walaupun berair, kena angin sedikit kan nggak padam. Kalau ada, kalau nggak lampu somprong boleh juga Pak. Tapi turunkan pelan-pelan, diikat, turunkan pelan-pelan. Dari pasang apinya, turunkan pelan-pelan. Di saat lampu teplok itu berada di kadar oksigennya 18% bawah, 18% waktu itu berapa? 17, 16 padam Pak. Artinya di situ tidak ada oksigen, maka orang yang meninggal. Itu secara tradisional Pak. Maka kami petugas kalau memang nggak ada alat lain, kalau misalnya nggak ada alat bantu pernapasan atau kasih apa breathing aparatus Pak. Breathing aparatus kan isinya udara bersih tuh. Kita pakai ini langsung ke mulut, ke hidung untuk bernapas. Kalau nggak ada itu, kami nggak langsung turun Pak. Bisa saja di bawah nggak ada oksigen. Maka kita uji. Kalau memang itu lampu itu mati di sana, berarti oksigen kurang Pak. Sudah di bawah 17%, maka api itu padam. Baik. Ini energi panas listrik, kita lanjut. Ini deh Pak. Ini kebakaran klasifikasi ini kita harus paham nih Pak. Kebakaran kelas A itu apa, kelas B apa, kelas C. Ini kebakaran kelas A ini kebakaran yang terjadi pada benda padat selain logam. Seperti gedung ini. Bisa kursi, kayu, kusen, gorden, meja segala macam. Itu termasuk pada kelas kebakaran kelas A. Kalau itu kita bisa gunakan ini Pak. Ini Pak, di tabung ini dari buat ABC ya Pak. ABC. Artinya bisa digunakan untuk 3 kelas kebakaran Pak. Aman Pak. Ya, ada kelebihan dan kekurangan alat ini. Ya. Kemudian kelas B, cairan yang mudah terbakar Pak. Cairan yang mudah terbakar. Misalnya bensin ya, minyak, spiritus segala macam, apalagi metanol seperti di mobil itu Pak, nggak bisa kita siram gunakan air. Kami dan petugas pemadam nggak bisa Pak gunakan air. Dulu pernah kebakaran di dekat Polres, ada warung, sekarang warung sudah bagus, sudah betul. Waktu itu masih papan warung, dia masih masak menggunakan kompor minyak tanah supaya meletup Pak. Sedang dia nyala api, dia isi minyak, ditambah minyak, kompornya masih nyala, dia tambah minyak, ikut terbakar. Karena panik dan tidak paham, ambil air siram, ya kan? Massa zat minyak itu lebih ringan daripada air, sehingga minyak selalu berada di atas permukaan air. Kalau tadi minyak sudah terbakar, sudah ada apinya, kita siram dengan air, minyaknya tetap di atas, pasti tetap menyala, malah makin melebar, ya kan? Jadi pemilik warung atau siapapun waktu itu telepon pemadam, kita datang. Kebetulan pos kan nggak jauh nih, pos Sidoarjo. Kejadiannya di samping Polres ke sini lagi. Sekarang nggak ada lagi warung itu, udah buka gedung masalah. Jadi mereka sudah siram air, api makin besar. Untungnya cepat ditelepon sehingga tidak menyebar. Makanya kebakaran kelas B ini, cairan yang mudah terbakar, jangan siram menggunakan air, tapi gunakan ini Pak. Makanya sebaiknya kita di rumah ada ini Pak, racun api, safety fire Pak. Berapa lah Pak? 450. Kita beli di Medan, bisa menjaga aset kita ratusan juta, apalagi toko. Saya dulu Pak, tahun 2000 belum ada BPBD Pak, masih pemadam kebakaran. BPBD itu ada tahun 2007 Pak. BNPB dan BPBD terbentuk tahun 2007 setelah tsunami Aceh tahun 2004. 2006 belum ada BPBD, masih pemadam kebakaran. Ya. Jadi sebenarnya Kota Wangsa sudah ada tadi Kadun nomor 11 tahun 2008. Cuma kita banyak menganggap tak penting Pak. Padahal sangat penting. Jadi waktu itu saya ditugaskan sebagai pemeriksa alat pemadam yang ada di Kota Wangsa. Mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2007 Pak. 2008. Jadi untuk wilayah Kota Wangsa saya paham benar siapa yang punya racun api, safety fire-nya,
siapa nggak punya, karena saya sekitar 4 tahun sebagai petugas pemeriksa alat pemadam di wilayah Kota Langsa. Jadi untuk wilayah Pekan Langsa ini Pak, yang sudah banyak menyediakan apa? Jalan Tengkumar Pak, pertukuan Jalan Tengkumar kiri kanan, toko belakang ada sebagian, malah di blok C, blok B ini kurang Pak, apalagi di sana nggak ada. Padahal itu payung safety sangat penting Pak. Berapa lah Pak? 450 jaga aset kan? Jangan hanya mengandalkan pemadam kebakaran. Kadang-kadang ada kebakaran belum ditelepon Pak. Ditelepon setelah besar api, nggak sanggup lagi tangani sendiri, baru telepon pemadam. Ya, kadang-kadang bukan yang pemilik atau tetangga yang telepon, mungkin orang lewat telepon ke pemadamnya, sehingga terkesan pemadam itu datang terlambat. Padahal pemadam kalau nggak ada yang telepon, ya nggak tahu Pak. Nggak ada yang telepon ke pos piket, ya nggak tahu. Malah kami sering selama ini itu di pemadam itu punya anggota sekitar 190 orang Pak. Sering dari anggota kami sendiri Pak, kebetulan lewat, telepon ke kantor atau telepon ke teman-teman yang sedang piket. Jadi karena alat ini sangat penting ya. Kemudian kelas apa ini? Selama pennya ini nggak lepas. Nah itulah masih ditaruh pen itu aja biar ngerti orangnya. Iya, ini untuk perawatannya dulu Pak. Iya. Oh, Selama pen ini nggak lepas, ini masih aman Pak. Ya, ini sering diperhatikan. Ada berkarat apa enggak di leher botol bagian ini, mengikat ini. Kalau berkarat, kadang-kadang ini nggak kuat lagi ngikat. Di saat kita tes tekanan nanti ini bisa lepas. Ya, perawatan. Ini letaknya nggak boleh di semen Pak. udah di semen aja dari sekian lama. Ya, makanya buku. Nggak boleh kan? Enggak buku. Dia posisinya standarnya dia dipasang 1,5 meter dari lantai Pak, digantung. Dia ada gantungannya nih, Ya. ya. Dan dia harus terlihat, jangan di belakang lemari. Ya. Dia harus terlihat. Ya. Siapapun bisa terjadi kebakaran, siapapun boleh menggunakan ini. Kalaupun itu di dalam kaca, kadang-kadang kan ada gedung atau perusahaan ini katanya biar safety nggak diganggu anak-anak, nggak dijangkau anak-anak. Kadang-kadang di dalam ini Pak, di kaca Pak, macam di rumah sakit ada sebagian, dia di kaca, dan kaca itu mati nggak bisa buka, baru tarik di atas, kan lama tuh Pak. Di saat kebakaran, pecahkan aja Pak kaca, nggak ada yang marah. Pecahkan kaca, ambil, ya. Perawatannya tadi, itu nanti, kalau perawatannya ya, setiap seminggu sekali sebaiknya, setiap seminggu sekali ambil bolak-baliknya Pak. Selama pen ini tadi nggak lepas, Bapak lihat nih, ini model pressure ini lebih gampang dari perawatannya. Lihat tekanannya masih di hijau apa enggak? Ini kan ada putih dengannya hijau. Kalau jarum manometernya masih di hijau, artinya tekanannya masih ada. Ini masih hijau, N2-nya masih ada. Ya, perawatannya tadi ini bolak-balik aja sampai yang nggak lepas, bolak-balik, balik. Sambil mendengar ada suara buk enggak? Nah ini kan buk enggak? Ini udah keras Pak bagian bawahnya. Nah, lagi yang di mana ya? Udah jangan oca, nggak kuat. Ini nanti di sini ada ini Pak. Ini di sini selang nih, selang dari sini nih, ini selang ke kemari, nggak langsung ke dasar, gantung memang. Tujuannya supaya dan posisi selangnya itu nggak langsung ini dah, potong mereng. Nah jadi kan, dia masuk dukungan. Ya, SOP penggunaan, ambil dia dari posisinya, ya perawatan dari itu dah, letakkan, lalu posisi jongkok, jarak 1 lengan Pak. Tujuannya apa? Apabila ini ada kesalahan, ini
tentang kedagu kita. Jaga jarak. Ya, seperti COVID, Pak. Cuma ini cuma satu lengan jaga jaraknya. Ya kan? Lepaskan ini. Lepaskan. Ini. Lalu pegang di sini, tarik pen. Tuk. Sampai lepas. Ya. Ini posisi segini tadi. Saya agak payah karena ini besar. Tarik, tuk, lepas. Tes tekanan, Pak. Kalau posisi di luar, tes tekanan. Tuk, jangan kemari, Pak. Nah, tuk, tes tekanan ya. Keluar dia. Yang ditekan apa yang bawah apa di atas tuh? Yang main yang atas, Pak. Ini cuma untuk pegangan aja. Pegangan, nah, Yang main yang tadi, yang tahu, masuk. ya, Tes tekanan, betul. tuk. Nah, Sambil dah. Nanti kan keluar tepungnya. Tujuannya apa? untuk memadamkan api. Melihat arah angin dulu, Pak. Oh ya. Karena kita menggunakan ini jangan berlawanan dengan arah angin. Ini kan tepung, kalau ada angin ya, itu balik ke arah kita. Misalnya yang ini ke sana, maka kita harus dari sini, biar situ. Ya, kita tes kanan tadi, bukan. Jadi cuma yang berikan yang di atas kan? Ya, yang main yang atas, Pak. Itu buka aja gini ya. Cabut ini dulu. Pasti kalau enggak, ada pintu tangan masuk kan? Ya, terus semprot, cek, pastikan apinya padam, butuh 3 langkah selesai. Ya, soalnya gitu. Pastikan api itu sudah padam. Itu sopinya, Baru balik kanan. tekniknya. Ya, Tapi betul Bapak yang juga Bapak yang sudah bagikan ke Kumar sama Iskara Muda itu orang itu bisa melakukannya. nggak yakin siapa, karena mereka pernah minta simulasi, Pak. Nggak yakin siapa. Alat ada, tapi belum tentu mereka siap untuk melakukan. Maka kebakaran kadang di lantai 3, api belum keluar dari jendela kok sudah ada api di atas. Bisa, Pak? Karena panasnya tadi, kebetulan di bagian lantai di atas itu ada bahan yang mudah terbakar, rapuh, dia bisa timbul api sendiri, Pak, sana. Walaupun lidah api belum ke sana. Itu sistem pemindahan kapital, Pak. Ini, Pak, ini backdrop, ini bahaya bagi biasa untuk petugas pemadam kebakaran. Tapi untuk kita ketahui, jadi ada hal-hal yang berisiko bisa terjadi kebakaran selain runtuh gedung atau terjebak dalam asap. Ada juga namanya backdraft, Pak. Backdraft. Kebakaran dalam ruang tertutup, kehabisan oksigen. Bila ada kesempatan udara masuk akan terjadi ledakan. Ini backdraft, Pak. Ini situasi berbahaya bisa terjadi kebakaran. Jadi, Pak, gini, Pak. Misalnya sudah terjadi kebakaran di dalam ruangan ini. Ruangan itu ber-AC. Biasanya kalau ruangan ber-AC seperti ini, pasti jalusinya ditutup, Pak. Kalau ditutup plastik masih aman, bisa terjadi kebakaran, plastik itu ikut terbakar. Tapi ada yang ditutup menggunakan papan atau triplek kaca, sehingga tidak ada jalusi, tidak ada udara yang masuk ke ruangan itu. Karena tujuannya, Pak, supaya ruangan itu dingin dengan AC. Di saat terjadi kebakaran di dalam ruangan itu, ya, dengan sendirinya pada waktu tertentu, di saat oksigen tadi habis, di saat terjadi kebakaran, oksigennya kan ikut habis, Pak, karena nggak ada oksigen lain yang masuk ke ruangan itu. Jadi pada posisi 17% dari udara, api itu akan meredup, terus turun lagi 16%, 15, 13, api itu padam sendiri, Pak, walaupun belum dipadamkan. Karena kenapa? Dari 3 unsur tadi, ada 1 unsur yang telah habis, yaitu oksigen, Pak. Bahan bakarnya masih ada. Bahan untuk terbakar masih ada. Belum semuanya menjadi debu. Ya, tapi karena oksigennya habis, api itu padam sendiri. Di saat, hati-hati pada kondisi ini, hati-hati Bapak kalau perhatikan, ya, Bapak lihat dari bawah pintu misalnya sudah keluar asap, hitam, Pak. Ya, sementara dari kaca tidak terlihat ada api lagi di dalam, tapi asap sudah penuh dengan asap hitam.
hati-hati, jangan langsung buka pintu. Kenapa? Karena diprediksi akan terjadi ledakan yang disebut dengan backdraft di pemadam kebakaran. Ya, oksigen tadi sudah habis, tiba-tiba kita buka pintu. Dengan kita buka pintu sekaligus akan terjadi ledakan. Karena bahan bakar dan panas yang luar biasa sudah di dalam, cuman apinya sudah tidak ada karena oksigennya habis. Waktu kita buka pintu, secara spontan oksigen masuk, cuk, disertai dengan ledakan, Pak. Ini berbahaya. Ya, pada kondisi seperti itu sebaiknya Bapak Ibu telepon pemadam kebakaran. Ya, nanti petugas pemadam kebakaran ada tekniknya untuk melakukan penanganan pada kondisi itu. Kami akan melakukan pendinginan di bawah temperatur nyala. Jadi nanti kami sekaligus itu biasanya anggota sudah pernah latihan itu, sudah terlatih. Jadi sekaligus nanti menggunakan buah nozzle, buah selang, ya, dengan 4 atau 6 petugas, buka pintu pelan-pelan. Sebelum itu dipanaskan dulu, dialirkan dulu api, dialirkan dulu air. Bisa di bawah pintu, buka pelan-pelan, lakukan pendinginan sebelum dibuka, baru kami buka. Sekaligus nanti satu nozzle menjadi perisai, kami buat spray, sehingga kalaupun terjadi ledakan nggak langsung api ke petugasnya. Yang satu nozzle-nya lagi melakukan pendinginan ke bagian dalam, sehingga ledakan tidak terjadi. Itu hati-hati. Kemudian ada flashover, ini hampir sama posisinya, dia di dalam ruangan tertutup, kemungkinan akan terjadi penyalahan kembali. Ini mengurangi temperatur karena kita tidak lakukan simulasi. Kalau simulasi, kalau memang kita ada simulasi, seharusnya ini kita lakukan metode pemadaman dengan mengurangi temperatur, memindahkan bahan bakar. Kalau memindahkan bahan bakar ini biasanya terjadi pada saat kebakaran di perusahaan yang mempunyai tangki penyimpanan minyak seperti Aikamugi, galon, ya. Cuman galon SPBU itu kan biasanya dia tangki penyimpanan minyak di dalam tanah, Pak. Jadi bukan tangki terbuka di atas. Tapi kalau Aikamugi itu di Namugi, ya, penyimpanan itu di tangki di atas tanah. Jadi ada pipa-pipa yang bisa kita salurkan ke tangki yang lain. Kemudian mengeluarkan oksigen, ya, mengeluarkan oksigen ini sebenarnya kalau kita praktekkan menggunakan drum yang sudah dibelah, isi air, isi bensin, tutup pakai karung tadi yang saya bilang tadi. Kemudian menghambat reaksi rantai penjalaran bisa kita gunakan apa tadi, alat pemadam api ringan. Kita tidak berbicara masalah evakuasi, mungkin masalah pemadam. Akhirnya sampai di sini. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kita sharing, Pak, kita berbagi. Ada yang kurang paham masalah kebakaran, silakan ditanya. Kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau tidak nanti saya balas ke WA Pak Lucy. Pak, Yuk, silakan. Peraturan dari Kementerian Bumi dan Gas kan ada sekarang gas rumah tangga yang langsung dari pipa bawah tanah. Jadi setiap rumah tangga itu nggak menggunakan lagi tabung LPG, tapi dia langsung menggunakan meteran seperti meteran air. Ada saya lihat di daerah Kampung Tengong itu rata-rata setiap rumah sudah terpasang. Nah, itu bagaimana tingkat safety-nya? Nah, ataupun jika terjadi kecelakaan, antisipasinya bagaimana? Ya, baik. Ini kan hal baru, Pak, di daerah kita. Malah dulu dialirkan gas, masih proses pemasangan, ya. Masih proses pemasangan pipa. Jadi 2-3 minggu lalu pihak perusahaan pemasangan itu datang ke kantor kita, ke pemadam, minta 1 unit mobil pemadam untuk safety di saat mereka melakukan penyambungan di Alusabo, daerah Alusabo lewat Gerbang Aceh, ya. Nah, di sana mereka minta pengamanan safety fire-nya dari kita, minta saya itu 1 unit mobil pemadam. Jadi pihak petugas perusahaan datang ke kantor kita, ke pemadam,
Jadi begini, karena ini hal yang baru, pemadam pun belum berpengalaman itu. Jadi kami dengan perusahaan itu, kami dari pemadam kebakaran juga masih meminta penjelasan sistem kerjanya gimana. Terus di saat terjadi kebakaran misalnya di satu titik atau di satu desa ada kebocoran, di mana yang harus kami hubungi, karena ini masih baru. Seharusnya dia kan sistemnya seperti ada valve, ada titik kontrol di mana bisa dimatikan ya. Karena ini belum bekerja, belum selesai, nah, nanti kami akan melakukan kerjasama. Kami harus paham itu di mana harus menangani. Kalau sekarang belum, karena ini hal baru. Jadi kami pihak pemadam kebakaran sudah pernah konsultasi ke mereka langsung datang ke kita karena safety fire kemarin itu. Nanti kita pasti dijelaskan. Saat ini kita belum paham karena ini hal baru. Tapi insya Allah mereka akan bekerjasama dengan kita karena itu sangat penting safety, apalagi sifatnya luas ya. Kalau misalnya ada kebocoran di rumah saya juga baru belum terpasang sepenuhnya, baru pasang pipa-pipa tapi belum tersambung. Nanti kami juga tanya posisi gardu mereka, gardu utama di mana, terus pos kontrolnya di mana, pos mereka, pos perusahaan di mana. Jadi untuk saat ini di pihak pemadam, pihak kami pun belum ada gambaran ya, di mana sistem pemadaman. Ini harus kerjasama kita dengan perusahaan itu. Saya pikir itu. Nah, barangkali ada yang lain? Kan, kami sampaikan, artinya masyarakat menuduh, tapi dulu rumah baru dulu, kan? Kadang-kadang ada informasi. Kemudian dari dulu kata ni, nyampe itu ulang masa-masa jamun, yang lagi kalian cara kerja jamun, alhamdulillah lah yang kakak, betul. Kaget. Kemudian masyarakat pun kadang-kadang di mana, kau jangan rumah dulu, kau jangan dulu. Ya rumah dulu itu ramai-ramai dia, ataupun bahkan ambil kesempatan untuk beli barang kau. Nah, yang mungkin urusan Pak Imam je kan. Jadi mesti kita tolong, belum urus kau kan. Jadi yang harapan saya ya semakin ke depan semakin bagus, ya, semakin proporsional, kayak dituduh oleh masyarakat. Tapi itu rumah, kadang-kadang lagi rumah abuannya duduk, adik kata mau kan, nak bagi tadi kan. Jadi motornya hanya peduli sama kan you. Lalu urang menanti kan motor kayak musuhnya hanya itu. Jadi urang menontonnya, sikap masyarakat pun harus terubah. Nah, jadi yang harus tanya, tapi yang semoga makin profesional. Ya, ini Pak. Masalah itu yang Bapak cerita tadi, itu masalah bukan bangsa ya Pak, nasional Pak. Hampir seluruh Indonesia itu masalahnya Pak. Jadi yang pertama masyarakat di saat terjadi kebakaran itu saya lihat menjadi tontonan Pak. Mereka menonton sehingga parkir kendaraan sepeda motor sembarangan Pak. Itu Pak waktu kejadian itu Pak. Kalau saya nggak salah ada 3 kereta, 3 sepeda motor yang masuk padat Pak. Kami tunggu datang kereta tapi nggak ada yang datang. Cuman yang rusak pagar itu Pak. Nah, temboknya kan patah. Datang Pak. Oh iya. Datang ke kantor. Apa itu? Jadi. Datang ke kantor. Jadi gini, waktu itu masa itu kepalanya Pak Jenal, sekarang beliau udah pensiun. Jadi begini Pak. Kata Pak Kepala waktu itu, yang punya rumah kan minta ganti rugi Pak. Minta diperbaiki lagi pagarnya. Sementara kan memang lorong itu patah Pak, sempit. Ya. Kalau tidak senggol, mobil nggak lewat. Jadi oleh Pak Kepala masa itu bilang begini, pertama Bapak itu datang sendiri. Jadi Pak Kepala minta besok Bapak datang lagi, datang dengan polisi. Nah kita menghadap Pak Wali atau langsung ke Polres. Nah, setelah itu nggak datang lagi Pak, karena menurut Pak Kepala Pemadam itu, sekarang kita lihat kerugiannya Pak. Seberapa ruginya Bapak tembok patah atau seberapa rusak mobil kami, Bapak boleh lihat di bawah. Karena mobil kami pun rusak Pak, memang lorong nggak muat, sempit. Cuma kan di depan ada kebakaran Pak, api sudah di depan nih, kira-kira 100 meter lagi. Sudah darurat. Dan yang punya sepeda motor, kalau nggak salah 3 atau 4 unit waktu itu dekat lapangan bola itu masuk padat Pak, cuma senggol mobil. Kami tunggu juga, ada yang datang apa enggak kantor. Tapi nggak ada yang datang Pak, karena ini memang darurat Pak. Bapak mungkin Bapak bisa tahu Pak, kalau sirine hidup itu pemadam itu harus utamakan Pak.
Tapi sekarang enggak, nasional Pak, nasional. Bukan kan saja Pak, itu memang problem pemadam kebakaran. Seharusnya kan yang diutamakan kan daftar dulu, kebakarannya jelas, sedang terjadi kebakaran, sirine kita hidup. Tapi masih banyak sepeda motor yang asal parkir Pak. Asal parkir. Alhamdulillah, kawan saya Pak, ikutnya Pak bekerja bersama dengan Polres Pak. Polres selalu siap Pak dari kita. Makanya kalau itu memang masalah nasional Pak, bukan kita aja. Nah, kemudian masalah habis saya Pak, dia begini Pak. Di dalam mobil pemadam kebakaran itu ada yang isi airnya 3 ton Pak, 3.000 liter. Ada yang 1 ton Pak, 1.000 liter. Itu mobilnya di kantor kita Pos, isinya 1 ton. Kemudian ada juga yang 5 ton, yang paling besar itu mobil pemadamnya. Kemudian ada tangki 3 unit, mobil tangki kita nggak bisa langsung semprot, dia hanya untuk mensuplai ke mobil pemadam, suplai air. Ya? Kemudian efektifnya Pak, efektifnya pemadam di saat yang datang pertama itu menggunakan nozzle atas yang ada di mobil pemadam itu, apabila mobil pemadam itu baru turun 1 unit pertama pemukul di depan, dia gunakan nozzle di atas, itu air habis Pak dalam hitungan menit Pak. Tekanan 8 bar atau lebih, apalagi sampai dengan 12 bar, itu selangnya 2,5 inci Pak, 2,5 inci. Kalau digunakan nozzle atas, itu hitungan menit habis air 3 ton Pak, dengan tekanan lebih dari 8 bar. Makanya sekarang kita nggak gunakan itu lagi Pak, karena masyarakat banyak beranggapan pemadam nggak siap, sebentar kerja sudah habis air, yang penyuplainya belum datang, kan itu Pak masalah. Itu nasional Pak, bukan kita aja Pak, ya kan? Makanya kadang-kadang teman-teman pemadam dia mengambil ini Pak, jangan langsung menggunakan air yang banyak sekarang. Kalau dulu kami kan, karena pemukul yang cepatnya efektif itu menggunakan nozzle atas, tapi airnya tidak sampai 15 menit habis Pak. Kalau terus cukup habis Pak 3 ton. Kadang-kadang memang ada kurang air, karena isi 3 ton itu seharusnya 3 ton, isi 2,5 ton barangkali ada juga. Ada mungkin ada kebocoran segala macam saat parkir, ya. Tapi apabila menggunakan nozzle 2,5 dengan tekanan lebih dari 8 bar, itu air cepat habis. Makanya pemadam itu dia ada selang 1,5 Pak, 1,5 inci. Nah itu lebih lama Pak. Nah sekarang kayak gitu Pak, kita kan ada mobil sekitar 7 unit nih mobil pemadam. Waktu yang lama-lama itu cuma 2 unit Pak, mobil suplai yang ada. Maka kadang-kadang kita minta bantuan dari Aceh Timur atau Aceh Tamiang. Nah sekarang sudah ada 7 unit mobil, kemudian mobil tangki penuh ada 3 unit. Alhamdulillah kerja sudah nyaman Pak, dibantu dengan dari teman-teman dari bapak-bapak dari Polres ya, dari Polri, jadi kerja lebih nyaman. Pengamanan sudah jelas, pemadam itu tinggal bekerja. Alhamdulillah sekarang kalaupun datang mobil itu 1 unit, ya kita nggak gunakan lagi selang 2,5, walaupun itu kurang efektif. Tapi paling tidak jangan ada persepsi di masyarakat pemadam datang ke lapangan itu airnya setengah. Makanya kita gunakan selang setengah, tujuannya sambil menunggu datang bantuan yang lain. Demikian Pak. Barangkali ada yang lain? Kalau tidak ada, banyak kita sekilas saya tampilkan alat pemadam Pak. Ini dia jenis-jenis api apa? Cepat aja Pak, dari jam berapa nih? Oh baik, kita percepat karena ada semakin lagi. Ini Pak, ini jenis CO2 Pak, jenis karbon dioksida. Nah dia bedanya, dia punya corong Pak, corong di bagian ujung. Ini jenis ini nggak boleh langsung dipegang di corongnya, karena ada desnya, ada gagangnya, karena dia memiliki
listrik sintetis, sekarang agak lengket ke kanan. Ini jenis ini efektif digunakan di dalam ruangan. Kelebihannya bisa digunakan untuk kebakaran kelas A, dari kelas B, kelas C boleh, karena dia nggak mengandung air. Kemudian apabila setelah digunakan tidak meninggalkan residu, ya, tidak meninggalkan bekas. Ini jenis yang tadi ini. Nah, ini yang Catrik nih, yang suhu duanya itu adalah Catrik kecil. Nah, itu jenis Catrik. Catriknya N2 nya adalah Catrik, tidak langsung bergabung dengan tepung kimia keringnya. Ini dia tadi Kepres nomor 23 tahun 1992 mengenai penggunaan bahan fluorokarbon atau apa tadi, halon, bahwa mulai 1 Januari 1997 tidak boleh digunakan. Walaupun sekarang masih ada, hanya dalam jumlah yang kecil, ya, tidak banyak. Nah, ini jenis ini sama dengan yang tadi. Ini yang biasa ada di SPBU, ya. Itu yang besar, yang tabung besar, dia ada 2 tabung di luarnya. Itu tabung itu nitrogennya, Pak. Makanya ini penggunaannya nggak bisa perseorangan. Minimal harus ada 2 orang. Kemudian dia punya selang yang panjang, artinya harus ada nozzle man. Karena kita tidak simulasi, jadi kita nggak lanjutkan aja. Ini dia prosedur pemakaian: tarik pad, bebaskan nozzle, tekan, sapukan. Ini tanda pemasangan harus jelas, dia harus digantung, tidak langsung diletakkan di lantai. Tujuannya tadi supaya tidak cepat membeku. Nah, baik, saya pikir demikian dari saya. Apa kira-kira masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Cara pakai yang di mobil Sama deh, Pak. sama. Kalau yang di mobil itu lebih mudah lagi, karena dia ringan, dia macamnya wangi, Pak. Dia semprot aja aman, Pak. Enggak, itu kan nggak digantung. Itu kan Enggak apa-apa ya. Nah, itu 5 tahun. boleh. Kenapa kan Pak Komen kan? Ini bukan tepung, Pak, yang itu, Pak. Oh, Yang ada dibuat ya. halon, Pak, cairan di dalam itu. Nah, dalam ada. Halon. Aku tuh kan Komen Pak. Enggak, dia cairan, Pak. Pak, segoyang air macam air di dalam itu. Karena 5 tahun, 10 tahun dari itu mobilnya. Sebenarnya SW-nya 5 tahun, Pak. Boleh 5 tahun. 5 tahun. Untuk uji udah dari berita dari berhenti. Bukan, Pak. Safety bukan. Bukan, Pak. Jangan ada ini dah. Bukan, Pak. Kepolisian kita hanya mengingatkan, Pak. Itu safety kita, Pak. Safety, Pak. Macam kita pakai helm, Pak. Kok polisi yang aja kan? Padahal kan untuk keselamatan kita sendiri, Pak. Tidak menggunakan helm, jatuh, pecah kepala. Karena bagian yang paling sensitif kan kepala, Pak. Jadi ini, Pak, itu pernah dulu kejadian mobil bawa minyak mentah, Pak, jalur 2 yang tabrakan itu. Kami kan ikut melakukan evakuasi. Jadi waktu itu mobil ketabrak penjara sewa yang bawa minyak ini mobil Grand Max pickup dengan minyak mentahnya kalau salah dalam itu kan. Di dalam mobil Grand Max ini rupanya 2 orang terjebak, Pak, nggak satu dan meninggal terbakar. Posisi supir, saya langsung di situ, Pak. Posisi supir tetap macam masih nyetir, tangan di setir itu, dan ini sudah kejepit, Pak. Jadi kami waktu itu dibantu oleh dump truck. Nah, dia ada bawa seling dari itu kan, diikat di depan karena kejepit tadi. Bagian mobil itu udah masuk, ya kan, kejepit, tarik, Pak. Yang belakang ditarik ke pohon, yang depannya ditarik, diikat ke pohon, yang depannya ditarik ke dam. Jadi waktu itu kan terlepas posisi supir tadi, yang satu dari keluarga. Kemudian terlepas, langsung dia terantuk, Pak, sedikit aja, Pak, sedikit aja, pecah kepalanya, Pak. Sedikit aja terantuk ke bagian mobil ini. Saya samping padahal, cuma saya belum pegang. Saya teringat, wah inilah makanya wajib helm. Paling sensitif bagian kepala, Pak. Sedikit terbentur, kena benturan, kalaupun nggak pecah, geger, Pak, dalam. Maka safety, Pak. Itu juga racun api. Dan safety kita juga tadi. Nah, baik, barangkali ada yang lain, Pak? Baik, kalau tidak ada, demikian, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin konsleting listrik, itu yang pertama. Yang kedua, human error. Yang dikatakan human error ini, yang kita tahu bahwasannya kesalahan manusia, kelalaian manusia. Mungkin banyak ibu-ibu pada saat ya buru-buru mau pergi, kalau baru siap masak, lupa mematikan kompornya, atau posisinya lagi merebus air, lupa mematikan, sibuk dengan kegiatan yang lainnya. Itu dapat memicu kebakaran, Pak. Lilin pun yang lupa kita padamkan bisa jadi pemicu untuk kebakaran. Jadi penyebabnya ya konsleting yang pertama, yang kedua human error, kesalahan daripada manusia sendiri. Jadi macam kejadian banyak, saya pernah lihat kejadian konsleting listrik di daerah Payabujur Slemak tahun 2013, yang kebetulan pada saat itu rumahnya semi permanen, Pak. Saya niatnya mau ke rumah nenek saya, ke rumah orang tua saya. Sampai saya di tempat nenek saya kembali, saya nampak api bagian dapur. Saya pikir itu lampu, cahaya lampu neon atau entah apa. Saya lihat udah ada asap, berarti ini kebakaran betul. Jadi karena saya bawa orang tua saya takut beliau kaget atau juga panik. Saya antar ke rumah dulu, pulang ke rumah. Saya balik ke tempat kebakaran tadi, api itu sudah besar. Itu cuma jalan saya dari kebakaran ke rumah saya, ke orang tua saya itu sekitar 100 meter. Api itu cukup besar. Bagian dapur kayu habis sudah semua. Tempo setengah jam rumah itu sudah habis rata. Yang sangat disayangkan apa? Pada saat pemadam mau masuk untuk melakukan evakuasi, melakukan pemadaman, banyak kereta, sepeda motor yang parkir di depan lorong. Jadi pada saat itu saya mengamankan, saya mengamankan di depan lorong untuk meminggirkan kereta, untuk biar enak mobil pemadam ini masuk. Cuma saya amankan kereta yang di depan lorong, yang dari sana masuk kereta lagi. Makanya saya bilang sama supir damkarnya pada saat itu, udah senggol aja, saya bilang. Cuman yang bersangkutan mungkin masih ada keraguan, nggak mau disenggol. Terakhir paksa saya tarik. Itu yang membuat menghambat. Sebenarnya kalau cepat tidak ada hambatan, mungkin insya Allah padam pada saat itu. Yang disayangkan lagi pada saat itu di dalam itu ada anak usia 8 tahun kalau nggak salah saya. Jadi pada saat orang tuanya tahu kebakaran, orang tuanya lari, Pak Oba. Orang tuanya lari, dia karena di luar udah rame, dia nggak tahu anaknya udah keluar apa belum. Anaknya masih di kamar sebelah. Jadi setelah padam baru tahu anaknya di situ. Ya, betul, Pak. Makanya sangat sayangkan. Karena apa? Ada faktor yang menghambat. Masyarakat yang anak-anak kita bilang zaman sekarang ingin videokan, viralkan, bukan ikut membantu. Itu yang sangat disayangkan. Dan macam kejadian lagi di Tanjung Putus. Kalau itu emang sengaja dibakar, itu penyebabnya murni manusia, emang sengaja dibakar. Dia minta uang untuk beli narkoba pada saat itu. Karena nggak dikasih sama orang tuanya pun emang nggak mampu atau gimana, saya pun kurang ngerti. Jadi sama dia langsung dibakar. Setelah dibakar dia lari. Jadi dengan ya kesalahan yang betul emang disebabkan oleh manusia itu sendiri, disengaja, itu sekarang nggak salah saya pun dia masih di dalam lapas, Pak. Posisinya di dalam lapas karena dengan sengaja membakar. Yang melakukan percobaan pembakaran pun bisa ditangkap. Dalam arti kata percobaan, dia udah pegang api, udah pegang minyak, udah nyirap, tapi belum disulut apinya. Sudah melakukan percobaan, bisa kita tangkap. Ya, pasal 187. Ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi apalagi yang sudah membakar dengan sengaja membakar. Nah. Terus macam sekarang ya zamannya kita bilang udah canggih.
Macam kami sudah dibekali untuk posisi api, di mana ada posisi api yang besar, di mana kata besar. Jadi untuk dari HP kami bisa lihat Pak, di mana ada api nampak di kepala saya ini. Dengan sistem HP sekarang yang sudah canggih kita bilang. Macam kemarin di daerah Kampung Jawa, kebetulan hanya bakar sampah, cuman sampahnya yang sudah banyak nampak di titik api, terdeteksi. Jadi sama kami datangin Bapak-bapak, ya kami awasi, kami tunggu sampai betul-betul mati. Kita takut menjalar, kena ke tangga, dan jadi kejadian kebakaran lagi yang lebih besar itu. Tapi kalau macam contohnya kita bilang kebakaran hutan yang disengaja, kebakaran hutan yang disengaja bisa dipidanakan. Ada undang-undangnya, bisa dipidanakan dengan sengaja membakar hutan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis.